Halo teman-teman semua, selamat datang di Disruptofest 2020, Exploration, Experimentation, Road to Indonesia 2045. Disruptofest merupakan festival inovasi teknologi, sains, bisnis, dan gaya hidup tahunan yang kali ini untuk pertama kalinya diadakan secara virtual. Disruptofest 2020 merupakan kolaborasi antara Disrupto, Weir Group, Samara Life, KVB, serta didukung oleh Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle, Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, Plaza Indonesia, dan Plus Jakarta. Perkenalkan, saya Vina Mulyana. Di sore hari ini, saya akan membantu sesi yang keren banget nih. Sore ini kita akan ngomongin mengenai Digital Transformation in Mining Industry, yang disebut dengan Project Minerva, bersama narasumber kita yang sudah hadir juga, Bapak Arsyad Rashid sebagai Presiden Direktur dari Indica Energy. Selamat sore, Pak. Dan juga Bapak Hanifah Indrajaya yang merupakan Presiden Direktur dari Petrosi. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi, teman-teman, aku mau ngingetin nih, sambil menikmati Disruptofest 2020 ini, kamu juga dapat berdonasi dalam berbagai hal, yaitu melalui benihbaik.com. Dan berkontribusi untuk membantu tenaga pengajar terdampak pandemi seperti guru honorer dan siswa-siswa kurang beruntung yang belum bisa mendapatkan akses belajar menggunakan internet. Caranya mudah. Kamu bisa scan QR Code yang ada di layar sebelah kanan bawah selama acara berlangsung, atau bisa juga melalui situs benihbaik.com, dan pilih program berbagi kebaikan untuk pendidikan bersama Disruptofest. Nah, teman-teman, selain channel Tech and Science yang saat ini sedang kamu saksikan, Disruptofest 2020 ini juga ada channel lain yaitu Business and Lifestyle, dan akan diakhiri dengan program musik nanti malam nih. Seperti untuk program workshop bisa kamu ikuti melalui aplikasi Cakap. Nah, untuk jadwal lengkapnya teman-teman bisa dicek aja di Instagram @disrupto.id atau di www.disrupto.co.id. Oh ya, kalau ada yang mau posting tentang Disruptofest 2020, yang mau screen capture kita nih di sore hari ini, di Instagram, di sosial media, jangan lupa juga untuk menggunakan hashtag Disruptofest 2020 dan hashtag Exploration Experimentation, dan jangan lupa untuk di-tag @disrupto.id. Oke deh. Kita langsung aja ke sesi yang udah kita tunggu-tunggu banget nih. Kita akan ngenalin yang tadi juga udah saya mention sebelumnya, Pak Arsyad dan Pak Hanifah. Selamat sore Bapak Ibu. Bapak-bapak deh, bukan Bapak Ibu ya. Selamat sore. Merupakan Presiden Direktur dari Petrosi dan Indica Energy. Mungkin kita yang pertama ke Pak. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Yang utama sehat dulu sekarang, Vina. Kalau yang lain katanya tantangan hidup, tapi yang penting sehat tantangan dulu. Hidup. Pak, kita mulai langsung nih apa ya? Kan sekarang kita udah di tengah pandemi nih, sebenarnya yang kita bahkan mungkin banyak orang yang belum ready lah untuk menghadapi pandemi sebesar ini gitu di tahun 2020. Kalau di sektor pertambangan sendiri, dalam hal ini Indica Group, melihat roadmap ke depannya dari 2020 ini seperti apa, Pak? Iya, nah kalau kita bicara ini pandemik yang namanya COVID-19, it's something so special. So specialnya adalah bahwa it disturbs the whole world. Kalau bicara ini kan kita bicara sometimes disruptive innovation. Kalau ini bukan disruptive innovation, tapi disruptive event gitu ya. Yang akhirnya makanya saya katakan bahwa terjadi reflection seluruh dunia. Semua orang melakukan refleksi selama berbulan ini di dalam rumah sama keluarga, ya kan. But this all things yang dikatakan sekarang, apakah what is the new normal gitu ya. Walaupun saya sebetulnya nggak begitu setuju dengan kata-kata new normal. Saya lebih condong mengatakan sebagai new reality. Karena kalau new normal itu belum menerima, tapi kalau reality you have to accept bahwa ini realitas yang baru. Gitu. Realitasnya adalah we're gonna live with COVID. Jadi dunia akan berubah, things are change. Cuman yang menarik kan kalau bisa berbicara pertambangan gitu ya, aduh kurang keren gitu bicara pertambangan. What is so ini not the now thing katanya gitu kan, bicara pertambangan, nambang aja gitu kan. But just interestingly, I just want to share bahwa tanpa tambang tidak akan ada yang namanya electric vehicles. Tanpa tambang tidak akan ada yang namanya baterai. Tanpa tambang tidak akan adanya what we call the innovation of today yang bisa merubah kehidupan kita gitu. Jadi pertambangan ini memang is at the back, nggak kelihatan gitu ya. Tapi kepentingan pertambangan ini kepada kontribusi kepada dunia where we live itu penting, itu ada.
Nah, of course, banyak kalau kita bicara pertambangan, selalu kita bicara environmentals. Kita selalu bertanyakan bagaimana nih masalah lingkungan, bicara ini. Bukan berarti pertambangan itu tidak care terhadap environment. We care about the environment. Kita care terhadap social. We care about the impacts to society, to life. Itu we care about it. Gitu. Nah, makanya what we say di dalam konteks ini pertambangan in innovation. Ya, nanti mungkin rekan saya Pak Hanifa akan bicara lebih besar lagi mengenai pengalaman. Kebetulan Petrosi is one of our subsidiary di dalam Indica Energy Group dan adalah the first company within the group yang kita katakanlah melakukan proses transformation to a digital transformation. Yang menarik, that's baru namanya today's world gitu. Kalau bicara pertambangan selalu kan belakang. Nah, kalau bicara ini I think kalau bicara pertambangan juga actually kita mengkontribusi kepada yang namanya GDP Indonesia cukup besar. Bukan hanya GDP Indonesia, bukan GDP-nya juga ekspor gitu loh. Jadi we contribute yang namanya cukup besar di dalam ini. Jadi kalau contoh waktu itu ini before the COVID waktu itu dan juga masalahnya kayak pariwisata nomor 2, misalnya batu bara, warna pertambangan nomor 3. Sekarang we actually di paling atas. Jadi contribution kita kepada yang namanya revenue of pemerintah ataupun negara ini untuk bisa berkembang itu juga ada di sana. Gitu. Nah kalau kita bicara pertambangan, of course we talk about Indonesia ini kaya sekali gitu. I think almost apapun ada di Indonesia. Kita ada emas, kita ada copper, kita ada timah, kita ada bauxite, kita ada nikel, kita ada batu bara, ya. We have a lot of things gitu, dan ini sangat penting sebetulnya. Kenapa? Kalau bicara batu bara, kita bicara energi, ya kan? Kita bicara bagaimana, for example untuk Indonesia, khususnya batu bara itu juga is part of our namanya energy security, gitu kan? Karena that's one of our soft energy yang ada. Of course, we have to adapt to what we call environmental friendly practices gitu ya. Nah juga misalnya tadi bicara emas, we have a lot of emas Indonesia juga, and then we are like now number 4 or 5 in the world gitu dalam konteks masalah emas misalnya. Dalam bicara batu bara, we are the number 5 in the world untuk masalah produksi. Kalau kita bicara mengenai tin, sekarang I think we are number 1 tin production of the world. Terus kalau kita bicara sekarang nickel, we are number 1 in the world now on production of nickel. Jadi we are contributing to that gitu pertambangan Indonesia. Nah juga mesti dilihat tadi bicara pertambangan tadi, kalau saya touching on misalnya electric vehicles kan, itu datangnya dari nikel gitu kan. Bicara nikel, we have the largest nickel, kita memproduksinya, nantinya Indonesia is going to be part of the supply chains of the world untuk yang namanya electric vehicles, khususnya untuk baterai. Jadi we have to be proud juga, we are going to be part of the supply chains of the world. Walaupun memang nih dengan sejak COVID juga terjadi shifting yang namanya dari globalization menjadi regionalization, ataupun bisa menjadi yang namanya sangat country in looks gitu kan ya. Nah itu yang terjadi. So that's Indonesia has a lot of it, and we can contribute to the world dalam apa yang kita katakan the lifestyle of the world of tomorrow, ya kan. Nah selain itu juga pemerintah Indonesia untuk melihat ini juga antara pemerintah dan DPR, akhirnya di DPR sudah mengeluarkan yang namanya undang-undang minerba yang baru ya undang-undang untuk tadi mengakomodate yang namanya industri mineral dan batu bara ke depannya, and that is pertambangan gitu ya. Nah di sini juga ya bisa bilang nothing is perfect, bahwa at least there is a first foundation untuk yang namanya hukum of the mineral law gitu ya. Nah pasti nanti ada improvement yang harus buat, kita harus buat. Paling sedikit itu membuat satu juga namanya undang-undang sebagai foundation untuk perkembangan yang namanya pertambangan, dunia pertambangan di Indonesia. Yang dimana ini menjadi sangat penting untuk bagaimana Indonesia become part of the world gitu kan dalam satu supply chain tadi. Jadi undang-undang itu baru disahkan kemarin bulan Mei, I think from not perfect, tapi kita at least now we have a better foundation untuk moving and growing dalam industri pertambangan di Indonesia. Nah sejak go ahead please. Iya Pak. Tadi kan maksudnya banyak sekali yang ditouch Pak, dari sebegitu berlimpahnya misalnya sumber daya alam di Indonesia,
untuk mineral dan batu bara, terus bagaimana Indika Energy dan Petrosi untuk bisa berkontribusi menyumbang GDP Indonesia dalam segi pertambangan. Yang satu sebenarnya yang menarik bagi saya adalah memang di titik teknologi itu sendiri gitu. Memang salah satu tadi udah di mention Bapak bahwa Petrosi ini merupakan subsidiaries dari Indika Energy yang memang sudah fokus di digitalisasi dari pertambangan. Mungkin bisa dikasih hint sedikit gitu Pak Arsyad, sebenarnya apa sih yang dimaksud digitalisasi itu di bagian mananya? Kan kalau misalnya kita lihat supply chain dari pertambangan itu kan besar sekali, mulai dari pengolahan atau nanti dari hulu ke hilir kan panjang sekali. Itu dari segi mana Pak? Nah, nanti the details Pak Hanifah mungkin akan touch on that ya, dan very interesting gitu ya. Waktu pertama kali, just going back to the story, bagaimana pertama kali gitu ya, kita percaya bahwa tadi, dalam semua industri usaha pertambangan ini ada namanya disruptive innovation, yang dimana kalau kita nggak mengikuti proses disruptive tadi, yang mana adalah proses digitalisasi yang ada, pasti kita akan ketinggalan. Ya. I just want to say it here bahwa untuk pertama kali kita melangkah, wah takut juga gitu kan. Kita bicara digital pertambangan bagaimana. Tapi at the end, kita duduk, kita mengatakan let's move forward. Ya kan, nama kerennya kan Industry Revolution 4.0. We are participating in that. Bagaimana digital transformasi ini bisa kita lakukan. Nah, untuk itu yang kita lihat adalah utamanya, at the end kita bilang selalu di dalam bisnis pertambangan ini, we are playing against ourselves, kayak golf. Jadi apa yang kita bisa lakukan, harga commodities itu adalah global commodities. Price we cannot control. It's the market. So what can we control? Back to basic, revenue, cost gitu kan ya. Terus bicara cost. Nah, cost ini how to actually improve our cost to be more competitive, to be more efficient, to be more productive, to be more so at the end of the day we can make more profits in that way. Tapi juga melihat bagaimana lebih environmental friendly, bagaimana bisa creating a better impact ya. Yang mana, nah ini penting sekali. Nah, semua ini kan dasar bahwa kita berbisnis sekarang ini, karena kita selalu bilang bahwa the business of this, sebelum saya touching on the digital, bahwa sekarang ini kita bisa value of company itu bukan hanya shareholders value sebagai utama, tetapi adalah stakeholders values ya. Nah, jadi dengan stakeholders value we have to care about all the stakeholders ya. Nah, dengan itu digitalisasi ini bisa membawa menuju ke sana juga. Nah, tadi kalau bicara digital is actually how to improve our cost. Simplicity-nya begitu, back to basic. Tapi then what kind of instruments, what kind of ini yang kita bisa gunakan di dalam proses itu yang bisa mengimprove itu semua gitu. Jadi, nah, namun digital transformation ini tidak bisa hanya bicara tentang istilahnya barangnya, instrumennya, just the apparatus. Tetapi yang penting juga dalam konteks ini adalah manusianya, the human. The human capital is also key to the transformation atau penerapan daripada digitalisasi. Gitu. Karena kalau tidak dilakukannya secara alignment, secara bersama, ada kesinambungan, it will not work. Nah, itu yang kita takuti pada waktu itu. Can this work or not? Karena apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hanya kita pasang komputer, kita pasang kamera, kita pasang IR, kita pasang ini, tapi bukan itu. Yang kita ini kan adalah manusianya. Can they change? The change, karena mindset pertamanya. After mindset, kita merubah behaviornya. Nah, ini juga menarik karena tadi we are changing the behavior of the people that works. Karena sekarang bekerjanya adalah dibantu dengan digital tadi. So the work of transformation in this is actually it takes two to tango. One is actually the technology itself, the other one is the manusianya or the people. And so inilah yang menjadi challenge pada waktu itu. So we did try pada waktu itu adalah dalam proses digitalization ini, we tried in one area pada waktu itu. Pertama waktu itu kita bicara company yang mana Pak Hanifah ini orang yang paling, one of the big, CEO yang berani. Dia bilang, I think let's do it at our company, gitu kan? Bahwa we can do it. Okay, let's try, gitu kan? Nah, akhirnya dari situ karena resiko terlalu tinggi, kalau kita bicara seluruh company, kita nggak mau lakukan big bang dulu waktu itu. Kita decided untuk taruh di satu mindset, ya. Nah, di mindset itu kita lihat juga mindset yang paling susah. Kita lihat mindset yang paling kita mengatakan the most challenging and the most difficult. And we thought kalau itu yang kita bisa lakukan, we can do it for others lebih mudah. Gitu. So we tried
that area. Nah, satu mindset itu pada waktu itu kebetulan was actually making a loss of let's say around $100,000 per month pada waktu itu. Ya. Itu pertama kali diluncurkan tuh ya Pak? Iya Pak. Jadi buat diluncurkan waktu itu adalah case tadinya. Nah, kita cari mindset yang paling jelek nih gitu kan. That is losing $100,000. Okay. And then after that kita bilang okay, can we improve this or not gitu kan. At the end of that, you know what happened, which is I'm very happy karena saya suka bottom line gitu ya. Actually we make $1 million per month. Wow. Jadi bayangin dari rugi 100,000 jadi profit of 1 million in just 1 month, right? And that carries on gitu ya. Dan sampai makanya saya bangga lagi gitu mengatakan bahwa kita bukan ngomong, akhirnya kita implemented. And then kita namakan the project called Minerva. Nanti Pak Bobot will talk more about it, but we call it Minerva, ya. Yang dimana akhirnya project tersebut waktu itu akhirnya alhamdulillah di-recognize oleh World Economic Forum sebagai what they call it mendapatkan penghargaan dan ya pengakuan lah. Bagaimana sebuah perusahaan bisa melakukan implementasi terhadap digital yang real, yang bottom line-nya ada. Istilahnya bukan hanya bicara, bukan hanya pilot, tapi it's real, gitu ya. Yang tadi dari minus 100 jadi making a profit of 1 million. And then that's from Indonesia mining company that was on in the world. There's only 2 pada waktu itu yang di-recognize. Satu adalah Rio Tinto, satu lagi adalah Petrosi kita. Jadi was very proud of that. Dan dari Indonesia waktu itu dua perusahaan. Satu kita ada another company called Snyder's if I'm mistaken. Dan kebetulan perusahaan itu kan masih multinasional juga ya. Jadi kalau bicara merah putih, we say, I think kita bangga juga nih membawa flag merah putih. Taruh, I think we are at the map of the world. We are part of that digital ini. Kita melakukan namanya yang everybody kayak semua berbicara industry revolution 4.0. So that's the thing that I want to give bahwa it was a big risk. Nah di sini juga ngomongin bukan I'm trying to ini Pak Bo, cuman but at the end this is I think all this transformation of this transformation juga menjadi kunci nih. Finn, cut me off if I talk too much and want to clarify that. Karena saya menariknya gini, saya pengen bicara lagi bahwa tadi balik ke manusianya. Digital without the human, it will not work. Nah, human without the leaders of commitment leaders, committing terhadap melakukan ini juga tidak akan bisa terjadi. Jadi it takes a lot of efforts in order to do it gitu ya. Tapi once we did it, thank God gitu, it actually langsung lari ke bottom line. Jadi and I'm very happy karena tadi pertambangan is not a key thing gitu. And then now we can say pertambangan tapi digital loh bos. Transformative ya pakai kalau datang ke kantornya bisa ngeliat kayak itu kayak ngeliatin tuh is like a war room gitu kan, ada ini ada apa a lot of screen of this udah kayak mau pergi if like mau take off roket tuh kalau ada yang itu kan in the room gitu. It is exactly like that. Ngurusin tambang ya Pak yang ngurusin tapi kan jadi keren juga kan ya. Gitu. So at least we say there gitu. Oke, thank you banget Pak Arsyad untuk a glimpse tentang inovasi dan disrupsi yang dilakukan oleh Indika Energy, terutama dalam bidang pertambangan yang sebenarnya orang masih ternyata bisa diimplementasikan gitu di industri pertambangan. I'll move to Pak Hanifa nih yang mungkin lebih spesifik, lebih teknis lah di bidang Project Minerva ini Pak. Tadi kan udah diceritain tuh gimana Project Minerva ini bisa improving dari yang minus sama bisa bikin profit sebegitu besar. Sebenarnya apa sih Pak Project Minerva dan bagaimana sebenarnya teknologi yang diterapkan untuk bisa membantu efisiensi bisnis sebegitu besarnya? Oke. Ini saya tuh tiap kali interview kalau habis Pak Arsyad tuh susah karena Pak Arsyad itu udah ngelihat yang large scale-nya, tapi yang detailnya dia ngerti banget gitu. Saya kebagian itu saya udah nggak disisain. Tapi let's mungkin kita spesifik kali ya ke soal Minerva-nya gitu. Sebenarnya Minerva itu mungkin dari namanya itu bisa menggambarkan apa yang kita kerjakan. Minerva itu sebenarnya singkatan gitu. Mining Engineering Advanced Analytics.
Jadi sebenarnya aplikasi advanced analytics untuk mining and engineering kebetulan di dalam mitologi Romawi kuno itu Minerva itu dewi ya, versi Athenanya Roma gitu. Kalau di Yunani itu Athena, di Romawi itu Minerva. Itu adalah dewi strategi, dewi knowledge. Makanya alter egonya itu burung hantu. Sampai sekarang kalau universitas itu selalu lambangnya burung hantu karena knowledge itu Minerva. Yang lucunya juga knowledge dan strategi dan wisdom itu, tapi dia juga dewi peperangan gitu. Jadi namanya cocok nih, kita pakai aja gitu kan. Nah, terus ya dan the name stuck, basically the name stuck, dan kita pakai formal sebagai nama project ini. So, jadi namanya itu sendiri menggambarkan bahwa ini sebenarnya adalah advanced analytics gitu. Jadi yang paling susah itu dalam hal Pak Arsyad udah, I think the only thing that is within our control adalah harga. Dan apa saja sih driver dari production cost? Karena kalau harga komoditi itu kan market driven gitu. Kita biar price taker, naik turun kita tidak bisa mempengaruhi harga itu bisa naik atau bisa turun. Kecil sekali pengaruhnya. Yang benar-benar di dalam kontrol kita adalah biaya, cost. Nah, di mana kita identifikasi cost driver itu apa aja. Kalau kita bisa punya advanced analytics sehingga kita bisa punya kemampuan untuk mengintervensi semua driver terhadap production cost, I think it will pay off. Akan ada imbal baliknya gitu. Nah, teknologi yang kita terapkan sebenarnya nggak rumit amat, dalam artian tujuannya itu sangat jelas. Tujuannya adalah untuk menurunkan biaya dalam artian mengadres inefisiensi. Kalau kita lihat lagi lebih lanjut tuh, inefisiensi itu ada inefisiensi yang sifatnya operasional gitu atau teknis gitu. Ada juga inefisiensi yang sifatnya struktural. Let's start from the operational and technical first. Jadi lebih kita mengadres inefisiensi di sisi operasional dan teknikal. Di mana sebenarnya kalau kita sudah address banyak hal yang di sisi inefisiensi operasional teknikal ini, we will be in a better position untuk bisa mengadres inefisiensi yang sifatnya struktural. Struktural itu kalau misalnya dalam skala yang sangat mikro yang kita hadapi, itu misalnya contohnya adalah kontrak gitu. Terms dari kontrak itu adalah sebenarnya satu bentuk inefisiensi yang sifatnya struktural. Gitu, karena kita hanya bertindak sebagai kontraktor yang harus invest di capacity produksi, tapi kita bukan pemilik tambang yang memiliki reserve-nya. Jadi risiko investasi itu ditanggung oleh pihak yang bukan memiliki reserve. Ini ada inefisiensi struktural. Tapi kalau kita bisa address inefisiensi operasional teknikalnya, kita sebenarnya bisa memposisikan diri kita untuk bisa mengadres inefisiensi yang sifatnya struktural. Contohnya misalnya kita bisa memposisikan diri kita mungkin tidak hanya seperti plain vanilla atau yang lempeng-lempeng aja kontraktor tambang. Ada value add-nya di situ. Ada jasa tambahan yang kita bisa tawarkan, yang juga sebenarnya menjadi solusi buat pemilik tambang. Gitu. Jadi mungkin itu aja kali ya. Minerva itu apa sih gitu? Itu ya sebenarnya advanced analytics yang diterapkan untuk tambang untuk operasi tambang dan untuk operasi kegiatan engineering and construction yang sementara ini kita masih memang di sektor pertambangan. Pak, tadi kan Pak Arsyad tuh sempat mention bahwa sebenarnya kalau misalnya memang kita melakukan suatu disrupsi gitu, memasukkan suatu teknologi, let's say di sini memang kita di bidang pertambangan, pasti ada bukan seperti resistensi gitu dari sumber daya alam yang sebenarnya mereka misalnya sudah ada di zona nyaman sebelumnya, yang selama ini saya seperti ini, akhirnya kenapa saya harus dicoba untuk beradaptasi baru, teknologi baru. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan untuk bisa akhirnya ya udah kalian mau nggak mau harus bisa dan bisa capable untuk mengoperasikan teknologi ini? Again itu tadi Pak Arsyad bilang gitu, kita nggak pernah bisa transformasi satu organisasi.
sebenarnya organisasi itu nggak bisa kita transform. Yang kita transform itu orangnya. Orang di dalam organisasi yang kita transform. Dan transformasi orang itu kita harus bisa appeal, kita harus bisa meyakinkan the hearts, gitu ya. Bisa memberi keyakinan, gitu, belief to the hearts, and then convince the mind. Jadi meyakinkan hati dan pemikiran kawan-kawan. How do you convince the hearts and minds? How do you convince the heart and the mind, gitu. Saya biasanya nambahin satu. You can only convince the heart, gitu, and give belief to the heart and convince the mind itu through the stomach, lewat perut. Jadi sebelum kita ke otak, gitu, kita harus ke hati. Tapi kalau mau ke hati sama ke otak, gitu, lewat perut. Jadi through salah satu, ya Pak ya? Iya, through the belly, through the stomach, gitu. Jadi memang terus terang di transformation effort yang kita lakukan, program change management yang kita rancang itu memang sangat mengempower, nomor satu. Jadi orang itu di-empower untuk bisa. Tapi yang lebih penting lagi, semua sistem yang berkaitan itu juga kita align ke situ, termasuk sistem kompensasi. Jadi begitu dia menerapkan satu use case misalnya, productivity-nya naik, misalnya tadi dari 600 BCM per hour produksi, dia naik menjadi 725, itu straight goes to the company's productivity. And then I share from that. Langsung. Dan the digital technology allows transparency, fairness gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa ngelihat. Jadi semua orang bisa tahu kok. Akhir minggu ini bonus mingguannya kita ada scheme namanya mining bonus scheme gitu ya, untuk terutama untuk level operator sampai ke level supervisor, di mana produksi mingguan, produksi bulanan itu count into their monthly bonus. Dia bisa tahu jadi akhir bulan itu seperti apa. Termasuk juga kemampuan kita memonitor productivity itu, kalau dia sampai lagging gitu, dia juga tahu lagging. Dan karena itu transparan, itu kita tidak pakai untuk menghukum basically, tapi kita pakai basically untuk upskilling. Jadi dia tahu bahwa maybe driving skillnya atau apa skillnya gitu. Jadi orang berlomba-lomba gitu untuk menggunakan teknologi itu untuk bisa mengupgrade skillnya, gitu. Jadi ya kuncinya change management, dan kita cari tahu itu gimana cara paling efektif untuk bisa merubah mindset. Orang tambang itu kan keras kepala semua. Betul. Ya kan? Kalau udah 20-25 tahun dia ngoperate ekskavator misalnya, kita ajarin coba. Gitu sih ya, sorry gitu kata-kata siapa lu gitu loh. Oh, 25 tahun lu belum lahir aja gua udah ngejalanin ini misalnya gitu loh. Tapi begitu dia tahu bahwa there is a better way. And the better way translate immediately. And I can see immediately. Gitu. Akan seperti apa? Nggak nunggu loh. Dia bisa tahu kok akhir bulan dia akan dapat berapa. Jadi the transparency, even the fairness itu akan terlihat gitu. Dan itu membantu sekali kita punya change management program. Oke. Sekarang kita masuk ke ini nih, sesi Q&A, karena sudah ada beberapa Q&A yang masuk ke kita. Mungkin bagi teman-teman yang sebelum kita masuk Q&A, jangan lupa kalau mau berdonasi bisa di-scan QR code yang ada di layar atau langsung klik link yang ada di top komen ya. Nah, ini ada menarik nih. Yang pertama adalah sebenarnya kalau dari segi inovasi, ini mungkin ke Pak Hanifa ya. Kalau dari segi inovasi, apa sih sebenarnya inovasi di dunia tambang? Yang tadi mungkin Minerva, selain Minerva mungkin ada lagi apa yang bisa diimplementasikan? Karena sebenarnya selama ini inovasi itu masih berkutat di renewable energy. Mungkin Pak Hanifa bisa jawab, Pak. Saya tuh selalu percaya bahwa there is nothing new under the sun. Nggak ada yang baru gitu. Dan I never assume gitu, saya nggak pernah menganggap bahwa kita semua ini adalah the smartest guy in the industry gitu. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ingin lakukan, either pernah dilakukan orang lain atau sudah dipikirkan oleh orang lain.
yang semua elemen yang kita pakai, yang itu sebenarnya bukan soal inovasinya. Sebenarnya cloud computing contohnya. Cloud computing bukannya dulu zamannya, sorry ini jadi kelihatan saya tua sekali ya. Dulu ada bilioner Amerika namanya Ross Perot. Itu terkenal dengan EDS, Electronic Data Services or something like that. Jadi dia tuh jualan kapasitas mainframe untuk dipakai sama corporate do their computing. Karena segitu mahalnya dulu mainframe gitu, akhirnya dia beliin, dia sewain untuk kapasitas. Apa bedanya sama cloud? Gitu kan. Nothing new under the sun. Ross Perot itu tahun 70-an gitu. Mungkin sebagian besar audiensnya belum lahir zaman Ross Perot itu ada. Jadi nothing new under the sun. Inovasinya adalah sebenarnya begitu kita tahu apa yang kita mau, yang kita targetkan. Makanya tadi saya mulai dari situ dulu. Apa sih yang dalam kontrol kita? Inefisiensi operasional. Apa aja sih driver inefisiensi operasional? Apa saja driver biaya yang paling besar? Bagaimana caranya untuk mengontrol? Nah ini juga saya nyentuh sedikit mengenai change management lagi. Kita tidak beli solusi off the shelf. Semua kita develop dalam artian untuk mengadres masalah-masalah itu. Kita ajak kawan-kawan, kita empower kawan-kawan untuk mengidentifikasi itu. Jadi hackathon itu berpuluh-puluh kali, namanya hackathon. Jadi kita punya masalah ini, itu apa aja driver. Nah on the back of that, baru kita develop solusinya. Jadi ownership terhadap solution. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya Pak? Iya, dan ownershipnya. Begitu udah jadi barang gitu, udah begitu jadi aplikasi, semua orang tuh identify, this is mine gitu loh. Itu ownershipnya luar biasa. Jadi akhirnya inovasinya itu adalah lebih ke penerapan apa yang kita sudah bisa dapat dari itu. Dan teknologi is the bukan least ya, tapi the less difficult part of this transformation. Teknologinya tuh teknologi yang mungkin sudah sangat umum ya, connectivity gitu. Kalau connectivity mungkin even kita di sini bisa virtual conference saja, itu adalah menunjukkan betapa connectednya kita. Jadi masalah connectivity dan semua teknologi yang berkaitan dengan connectivity ini. Connectivity ini kita apply antara mesin ke mesin, mesin ke orang, dan bahkan di mesin itu antara sensor yang satu dengan sensor yang lain, sehingga come up dengan data yang bisa dipakai untuk analytics. Gitu. Nomor 2, advanced analytics. Jadi bagaimana connectivity itu menghasilkan data yang bisa diolah dan bisa kita rubah menjadi analisa. Analytics-nya itu juga berbagai layer gitu loh. Yang pasti minimal at the very least itu bisa jadi descriptive analytics. Mendeskripsikan satu kondisi gitu. Oh ternyata misalnya oil pressure seperti ini, pada kondisi mesin seperti ini, pada tingkat temperatur mesin seperti ini, itu artinya apa? Gitu. Selain deskriptif, menjelaskan, tapi juga prediktif. Udah bukan hanya artinya apa, wah ini kalau diterusin kayak begini, itu akan tanggal berapa, jam berapa dia mogok, atau ada failure. Nah, dari prediktif itu preskriptif. Jadi gimana caranya untuk bisa, misalnya breakdown itu merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi biaya produksi kita. Karena ada alat kita yang nganggur, harus dibetulin. Bagaimana caranya untuk bisa mean time between stoppages supaya dia nggak breakdown, minimal waktunya diperpanjang. Artinya ada preskriptif analytics. Jadi berbagai layer itu dari deskriptif, prediktif sampai ke preskriptif. Nah itu advanced analytics. Yang elemen terakhir ini yang memang sedang terus-menerus kita kembangkan dalam skala yang masih, saya nggak mau menyombongkan diri, tapi jadi saya hanya bilang masih dalam skala yang masih sangat awal gitu, artificial intelligence. Di mana yang dari deskriptif, prediktif, prediktif dan preskriptif itu bisa menjadi kognitif dengan artificial intelligence. Jadi kognitif itu dia mengenali satu pattern gitu yang lebih luas lagi. Kalau kita manusia, kemampuan kognisi kita tuh luar biasa. Begitu keluar, kita cium bau mau hujan, rasa rada gerah, kita bisa tahu nih, waduh, bentar lagi hujan nih, gitu. Kalau mesin nggak bisa.
gitu. Tapi kalau misalnya kita gabung itu, pengetahuan itu sampai kita bisa tahu. Kalau sampai hujan, kalau kayak begini, hujannya itu akan seberapa besar. Ruas jalan mana yang akan paling terpengaruh, yang sehingga akan mengurangi misalnya cycle time dari kita punya fleet. Nah itu artificial intelligence tuh. Jadi kita udah langsung tahu gitu loh. Hal-hal kayak begitu tuh sebenarnya kalau dibilang inovasi lebih ke bagaimana kita mengadres atau menyelesaikan permasalahan yang benar-benar dihadapi secara real oleh kawan-kawan gitu dengan mengaplikasikan teknologi yang tersedia. Jadi lebih ke meramunya gitu, lebih ke approach-nya. Menarik sekali Pak. Satu lagi ini mungkin buat Pak Arsyad kali Pak. Ini ada pertanyaan. Setelah batu bara apa selanjutnya katanya? Mungkin karena sumber daya alam seperti batu bara akan segera habis. Mungkin kedepannya, visi kedepannya, Indika Energy kedepannya seperti apa Pak? Mungkin bisa di-share untuk teman-teman. Sure. Apa namanya? Ya batu bara is one thing ya. Tadi kan dalam pertambangan itu sebetulnya juga a lot of other minerals di situ ya. Sekarang ini kita udah masuk ke gold ya. Maka apa namanya? We already started investment in gold dan insya Allah in the next 1.5 years itu akan produksi kita gold kita. Emas di Sulawesi. Nah, selain itu juga kita looking at other minerals, contohnya apakah itu nikel ataupun yang lainnya, rare earth dan lain-lainnya. Karena tadi balik-baliknya kita juga melihat bagaimana keadaan di dunia ini, demands apa sih yang sedang ini. Jadi contohnya tadi, one of the thing is electric vehicles contohnya, ya kan, terus ada baterai tadi digunakan perlu ini kan. Nah, berarti kan ke depannya ini adalah mineral-mineral yang akan demand-nya akan tinggi ke depan, gitu. Nah, jadi those are things. Tapi batu bara juga kita juga melihatnya bukan batu bara hanya batu bara, kita juga lagi looking at bagaimana melakukan hilirisasi terhadap situ. Cuman memang a lot of tantangan ya. I think semua people in industry are trying very hard bagaimana untuk bicara batu bara ke gasifikasi atau batu bara ke petrochemicals atau batu bara kemana. Nah, itu juga yang sedang dilihat. Tapi secara Indika Energy as a whole, strategi kita melihat bahwa we are not just being to be an energy company, tapi going beyond that. Gitu. Kita bicara energy of Indonesia. Kita bicara apa sih yang dimiliki Indonesia. Nah, contohnya apa yang dimiliki Indonesia tadi, natural resources and human resources. Maksudnya natural resources tadi kita bicara semua yang ada di Indonesia natural resourcesnya. Kalau human kita bicara populasi. Bahwa we are talking about we have 260 million people. Dan itu menjadi market sendiri. How we can actually be part of that domestic market yang ada di Indonesia. Jadi kalau bicara Indonesia itu, nah selain itu kita punya strategi juga kita katakan sebagai disruptive innovation. Kita ingin melihat masuk ke dalam konteks teknologi tadi, tapi dengan yang mana teknologi yang bisa diaplikasikan dalam melakukan usaha-usaha dalam pertambangan ataupun non-pertambangan ataupun non-energi yang mana itu bisa dilakukan. Ya, untuk meng-caters, me-energize Indonesian natural resources and human resources. Gitu. So that's where Indika Energy melihat strategi kita ke depan. Jadi not just being an energy company, tapi tadi going beyond energy. Gitu. Walaupun dalam energi sendiri kita juga masuk ke renewables. Kita melihat renewables dan we actually very focus in bagaimana kita bisa mengembangkan hal itu. Misalnya solar energy, kita juga melihat other types of renewables ya, tapi sekarang banyak fokusnya di solar. Tapi juga tadi it takes two, itu juga kita melihat regulatory-nya bagaimana, ini bagaimana ya. Tapi we are moving into that direction. Jadi bukan meninggalkan batu bara is going to be there, dan saya katakan itu sebagai energy security of Indonesia yang harus kita maintain. Tapi di sisi lain mengembangkan batu bara yang lain dan juga ke non-energy resources yang lain dan juga other thing to energize Indonesia. So that's harapan kita ini kan kita baru 20 tahun as Indika Energy, and hopefully now we are mapping out what the next 10 or 20 years for Indika Energy ke depannya. That's it, itu Vina. Mantap banget nih teman-teman, kita hari ini udah dapat banyak banget insight ya tentang pertambangan dan terutama soal bagaimana penerapan teknologi itu sebenarnya bukan hanya bisa mengadres inefisiensi tapi juga bisa merubah sebenarnya pola pekerjaan yang tadinya memang udah ada di comfort zone akhirnya kemudian dipaksa untuk
bisa berubah untuk mengadaptasi teknologi yang akhirnya bisa menjadi profit bagi perusahaan. Terima kasih Pak Hanifa dan Pak Arsyad sudah menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol nih. Mungkin kedepannya nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya bisa ya ketemu terus nanya-nanya soal terutama mungkin lebih teknis soal tambang tadi. Bagaimana proses senang hati. Karena itu kekayaan Indonesia loh, kekayaan Indonesia. Dan kalau bukan kita yang manage Pak, jangan sampai siapa lagi? Jangan sampai jatuh ke tangan asing, itu yang paling penting. Merah putih Terima kasih dong. juga, betul. Terima kasih juga kepada Video dan Cakap sebagai streaming partner, Benih Baik sebagai charity partner, serta pendukung acara lainnya, Sampurna University sebagai presenting partner untuk channel Business and Lifestyle, Merck, Indica Energy, Petrosi, British Council, dan Jack Plus Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sesi hari ini, sore ini, mengenai transformation in digital in mining industry. Jangan lupa juga untuk cek channel lain karena masih banyak kemeriahan di Disruptor Fest 2020 selama 2 hari ini. Saya Vina Mulyana undur diri, sampai jumpa. Thank you.